Shalom dan selamat sore. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Buka Sabat bersama KM, bersama dengan saya Riki Gerungan, di mana beberapa menit ke depan saya akan mendampingi sahabat-sahabat KM sambil kita menunggu waktu untuk berbuka sabat. Ini adalah simbol yang biasa diasosiasikan dengan medis atau dunia kesehatan. Simbol yang menggambarkan ular yang melilit di sebuah tempat. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa simbol tersebut ternyata berasal dari Alkitab, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat sebuah ular perunggu yang melilit di sebuah tiang, sehingga seluruh bangsa Israel yang pada saat itu digigit ular berbisa, ketika mereka melihat kepada simbol ini, mereka akan Nakdimon adalah seorang Farisi, seorang Ibrani yang lahir di tanah Galilea. Bukan hanya seorang Farisi, tapi Nakdimon ini adalah seorang yang sangat kaya, sangat dihormati, dan bahkan Nakdimon ini adalah seorang anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin di kerajaan Yudea bisa dikategorikan mungkin sama seperti anggota DPR MPR kalau kita samakan dengan di saat ini ya, kondisi sekarang. Jadi suatu posisi yang cukup bergengsi pada saat itu. Itulah sebabnya mungkin membuat Nakdimon ini merasa bahwa saya tidak perlu lagi juru selamat, karena saya merasa bahwa saya sudah diselamatkan dengan berkat yang saya dapatkan. Itulah mungkin yang membuat dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi merasakan tentang juru selamat. Tapi Nakdimon ini pernah melihat Yesus. Dia pernah mendengar tentang ajaran-ajarannya, dan bahkan dia pernah melihat Yesus membuat mujizat. Dia akhirnya dalam hatinya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, muncul rasa ingin tahu yang dalam diri hati Nakdimon. Sehingga pada suatu hari dia memutuskan untuk bertemu dengan Yesus. Pertemuan ini dilakukan di tengah malam supaya orang-orang tidak melihatnya. Nakdimon yang mungkin saudara dan saya kenal dengan nama Nikodemus dalam kitab Yohanes, dia bertemu dengan Yesus di tengah malam tersebut agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Cerita ini terdapat dalam buku Yohanes pasal 3. Dalam pertemuan itu, Yesus menjelaskan kepada Nakdimon tentang rencana keselamatan dan khususnya arti sebenarnya dari ular tembaga tersebut. Bukan patungnya, tetapi Yesus Kristuslah yang menyembuhkan. Dialah tabib agung yang memberikan kemenangan atas dosa dan anugerah hidup yang kekal. Perjuangan yang mendalam akhirnya apa? Muncul dalam diri Nikodemus. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mulai keluar dalam benaknya. Apakah saya membutuhkan juru selamat? Dan apakah Yesus ini adalah juru selamat? Apakah Yesus ini adalah Mesias? Nikodemus pergi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkubur jauh di dalam hatinya, seperti benih yang ditaburkannya. Pada saat itu, Nikodemus tidak langsung mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ada banyak bukti. Salah satunya terdapat dalam Yohanes 7 ayat 45-50 menyatakan apa? Bahwa Nikodemus memisahkan diri dari orang-orang Farisi, dan bahkan Nikodemus membela Yesus di hadapan orang-orang Farisi. Benih di dalam hatinya terus-menerus bertumbuh hingga 3 tahun kemudian, ketika Nikodemus melihat Yesus Kristus dipakukan. Ketika Anak Manusia tergantung di sana bagaikan seekor ular di tiang, Nikodemus teringat kata-katanya, malah bulu kala. Ketika Yesus mengatakan, demikian pula Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat keselamatan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Realisasi itu pun muncul. Pada saat itu, di saat yang paling gelap itu, Nikodemus percaya Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati demi dosa-dosa Nikodemus. Yesus Kristus datang ke dunia demi dosa-dosa saudara. Setelah juru selamat, tidak ada lagi persembunyian, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa malu bagi Nikodemus. Ketika murid-murid Yesus yang paling setia meninggalkan Yesus, Nikodemuslah yang memutuskan untuk membantu menguburkan jasad Yesus. Benih yang kecil itu akhirnya menjadi pohon yang sangat besar dan bertumbuh dan menghasilkan buah dari pertumbuhan
imannya. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita. Sudah berapa lamakah Roh Kudus ada di hati saudara? Sudah berapa lamakah Roh Kudus bekerja di hati Anda? Meski sudah bertahun-tahun lamanya berlalu, Anda masih bisa menerima karunia hidup kekal dari Yesus. Pilihlah untuk melayani Dia dan lihatlah apa yang akan Yesus lakukan dalam kehidupan. Sebab ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang mari kita. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena sore hari ini Tuhan telah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya untuk mempelajari akan firman. Betapa pentingnya penyerahan kami yang sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Bagaimana Nikodemus Tuhan, biarlah kiranya benih yang ditaburkan ini dalam hati kami Tuhan, benih yang mungkin sudah lama, yang sudah bertahun-tahun ini Tuhan, biarlah benih ini bertumbuh sama seperti Nikodemus Tuhan. Dan biarlah kiranya benih ini Tuhan dapat menghasilkan buah-buah bagaimana Nikodemus Tuhan. Dan biarlah kiranya kehidupan kami boleh Tuhan gunakan untuk Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Bersertalah dengan kami Tuhan, ini kehidupan kami dan bahkan panjang pada hari Sabat nanti Tuhan. Seluruh doa yang kami serahkan di dalam nama anak Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.